Selamat pagi, Bapak Ibu, Oma, Opa, Mas Mbak yang baik, serta seluruh saudara-saudara yang kami kasihi. Hari ini adalah Jumat Agung. Biarlah kita boleh merayakannya dengan penuh sukacita, meskipun kita merayakannya di rumah masing-masing. Firman Tuhan pagi ini dikutip dari Lukas pasal 23 ayat 42 sampai 43. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku, meski tengah menderita, Yesus masih peka dan menyimak apa yang berlangsung di sekitar Bukit Golgota. Tubuhnya yang lebam karena pukulan, kulitnya yang terkelupas lantaran pukulan cemeti yang tajam, luka menganga bekas tusukan, tenaga yang sudah terkuras. Semestinya dia lebih memperhatikan rasa sakit dan ketidakberdayaannya. Ternyata tidak. Yesus masih mengikuti kata-kata olokan, hinaan, dan ucapan sinis tertuju kepada dirinya. Ia menyimak dengan serius. Terlebih dari itu, Yesus masih mendengar dari antara berbagai ucapan yang melukai hatinya. Ternyata ada suara berbeda, suara simpati. Sumber suara itu bukan suara murid-muridnya, bukan pula dari orang-orang terdekatnya, melainkan suara dari seorang yang juga tengah menuju kematian. Ya, suara penjahat yang nasibnya sama-sama disalibkan. Dari orang yang di sampingnya yang juga tengah menjemput maut. Yesus mendengar suara berbeda. Ia mendengar suara simpati. Saudara-saudara, dari mulai penangkapan, pengadilan, dan perjalanan ke Golgota, bahkan sampai di bukit itu, berbagai suara dominan yang didengar Yesus adalah suara kebencian, cacian, hinaan, tuduhan tidak berdasar, olok-olok, dan pelecehan. Saat ia memasuki detik-detik ujung hidupnya di Golgota, Tuhan kita mendengar suara yang berbeda. Ada nada lain, suara menyejukkan, suara yang bernada membelanya. Suara itu adalah dari seorang penjahat yang berkata, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudaraku, suara salah seorang penjahat di sisinya menyejukkan hati Tuhan Yesus. Suara itu tengah meluruskan ucapan penjahat lain yang bernada cemoohan atas diri Yesus. Bersamaan dengan itu, dari orang yang sama, Yesus mendengar permohonan yang tulus, penuh kerendahan hati, dan mengandung keyakinan yang kuat. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Segera Yesus merespon suara yang berbeda
yang langka dia dengar sejak masa penderitaan yang dijalaninya. Dengan cepat ia bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di saat Yesus menderita, saudaraku, ia masih terbuka atas sebuah permohonan dan mengabulkannya. Sungguh, Yesus Tuhan kita selalu punya tujuan atau orientasi hidupnya adalah memberi, dan memberi. Sang penjahat mempunyai keinginan terdalam. Tuhan mengabulkan keinginan terakhirnya. Yesus memberi sesuai permohonannya. Saudaraku, apa artinya hidup yang tidak bisa memberi? Seseorang yang sepanjang hidupnya berorientasikan memberi, maka kematiannya akan berarti. Kematian Yesus bukan sia-sia. Hidup dan matinya diabdikan untuk memberi. Bahkan pada detik-detik terakhir, ia masih memberi. Yakni memberi yang paling berharga bagi manusia, yaitu Firdaus, tempat istimewa, saudara-saudara. Karena itu, berbahagialah buat salah satu penjahat di samping Yesus. Ujung hidupnya memang berakhir mengenaskan. Penjahat itu tetap mati dengan cara disalib yang menyakitkan. Tetapi di ujung kematiannya, ia masih bisa mati dengan tersenyum. Ya, tersenyum. Karena ia berjumpa dengan Yesus yang memberikannya Firdaus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah yang mengutus putramu Yesus Kristus. Hidup dan matinya memberi yang paling didambakan manusia, yaitu Firdaus, tempat yang istimewa. Kiranya kami tetap setia beriman kepadamu, karena hanya Yesuslah yang mampu menyediakan Firdaus bagi kami. Amin.